Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Ilmu bersama Ustazuna Ahmad Makil Azwati. Tentunya tetap mengulas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram maupun di pengajian yang ada. Untuk pertemuan kali ini kami akan membahas tentang masalah status hukum amalan yang tidak dilakukan oleh salaf. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke Ustazuna Ahmad Makil Azwati. Kepadanya fa'alaihi tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu, untuk menambah wawasan keilmuan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita, khususnya meningkatkan taraf keilmuan kita, khususnya di bidang agama, dan menjadi suatu nikmat tersendiri ketika kita diberikan oleh Allah pemahaman tentang ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dalam hadis, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam dirinya akan diberikan pemahaman dalam urusan agama. Pertanyaan yang ketiga, yakni adalah masalah status hukum amalan yang tidak dilakukan oleh salaf. Sudah sering kita sampaikan tentang masalah ini, bukan hanya masalah maulid, masalah pokoknya amalan-amalan tidak dilakukan oleh salafun salih. Tidak dilakukan salafun salih, tidak semuanya apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu kemudian statusnya dilarang. Tidak ada hukum ini tidak dilakukan Rasulullah atau tidak dilakukan sahabat kemudian serta-merta dilarang, tidak ada. Hukum ya kembali kepada lima itu. Apa banter? Hukum kembali kepada lima itu. Apa? Hukum apa? Wajib, sunnah, makruh, haram, dan apa? Mubah. Makruh, haram, dan mubah. Tidak ada hukum karena ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada. Nanti insyaallah kita nukil dari kitab. Saya cari kitabnya ketulis enggak ketemu. Saya download lagi, ada kitabnya. Dulu pernah kita baca kitab itu di Pondok Kalampayan dulu. Pernah kita baca dulu juga di Dalwa untuk tambahan. Tinggal kita mengajar kitab Mafahim untuk tambahan Husnul Tafahum wa Dark fi Mas'alatit Tark. Karya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, masih di antara guru dari Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah. Kalau boleh nanti kita bacakan sedikit. Ini bukan hanya maulid saja, semuanya bisa di-cover dengan kitab ini. Meskipun kitabnya kecil. Yang kesimpulannya tidak semuanya yang ditinggalkan oleh Rasulullah atau oleh salaf itu berarti dilarang hukumnya. Akhirnya sempit. Nanti mau bikin momen apa sempit. Akhirnya nggak ada kerjaannya itu, panitia hari besar Islam, PHBI. PHBI di mana-mana ada PHBI, nggak ada kerjaannya, semuanya bid'ah nanti. Ya itu sempit. Karena terlalu ciut, terlalu sempit, terlalu dangkal. Sebutkan di sini husnul tafahum wa dark fi mas'alatit tark. Hanya membahas tentang hukum kenapa ditinggalkan, kenapa masalah ditinggalkan ini ada memuat hukum atau tidak. Kita nukilkan sedikit dari kitabnya Syekh Abdullah bin Siddiq bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari Al-Idrisi Al-Hasani rahimahullah. Kita loncati mukaddimahnya ya. Kita ambil yang penting saja. Dimulai oleh beliau dengan menyebutkan tentang hukum syariat yang tadi kita singgung. Yang lima tidak ada yang namanya hukum. Kenapa ini tidak dilakukan? Tidak kamu lakukan karena ditinggalkan oleh Rasulullah. Tidak dilakukan. Tidak ada hukum itu. Apa yang dimaksud dengan tidak dilakukan? Naqsidu bitarkil ladzi alafna hadhihi risalah li bayanihi an yatrukan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an lam yaf'alhu aw yatrukuhu as-salafus salihu min ghairi an ya'tiya hadithun aw azharun bin nahyi an dzalika syai'il matruk
yaqtadi tahrimahu aw karahatahu. Ini perlu dipahami sebelum kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan tark, ditinggal, tidak dilakukan. Apa yang disebut di sini? Rasulullah SAW tidak melakukannya. Amalan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah atau tidak dilakukan oleh salafun salih. Kalau kita bicara salafun salih berarti 3 generasi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Dan tidak ada satu hadis atau penjelasan dari sahabat asar yang memberikan larangan tentang hal itu. Tidak dilakukan, tetapi tidak ada kejelasan dilarang. Memang tidak ada periwayatan menyebutkan Rasulullah melakukan itu, atau sahabat melakukan itu, atau tabi'in melakukan itu. Tapi apakah ada larangan? Tidak ada juga larangan. Yang mana larangan ini menuntut akan haram atau makruh. Tidak ada. Kalau seperti itu bagaimana? Nah, yang disebutkan di sini oleh beliau Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Qumari, wa qad aksara al-istidlal bihi katsirun minal mutaakhirin. Banyak sekali orang-orang sekarang ini, akhir-akhir ini, mengambil dalil untuk mengharamkan sesuatu dan over, terlalu berlebihan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini tidak dilakukan di zaman salaf. Dalilnya itu saja. Padahal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ini macam-macam. Tidak langsung serta-merta ini haram. Contohnya di sini. Idza taraka Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an fa yahtamilu wujuhan ghairu tahrim. Ada beberapa hal yang tidak dilakukan Rasulullah tapi muatannya bukan langsung status haram. Contohnya, an yakuna tarkuhu 'adatan. Tidak melakukannya Rasulullah SAW karena memang kebiasaan beliau seperti itu, bukan kebiasaan beliau. Contohnya, Guddima ilaihi sallallahu alaihi wasallam dabbun masywiyun. Dihidangkan di depan Rasulullah biawak bakar. Oh, nang kene ya? Enggak ada di sini. Enggak ada di sini. Kalau di daerah Lawang sana ada daging kuda, ada di Malang kelinci, biawak enggak ada biawak. Ular. Ini biawak bakar. Biawak bakar. Biawak padang pasir loh ini. Oh iya. Biawak bakar. Famad yadahu syarifah, Rasulullah SAW mengulurkan tangan beliau yang mulia, liyakula minhu, untuk memakannya. Faqil, ada yang mengatakan innahu dabbun, itu biawak ya Rasulullah. Fa amsaka anhu. Enggak jadi Rasulullah SAW memakannya. Fasuil, ditanya, aharamun huwa? Aharamun hu? Faqala la. Nah, jelas ini. Haram atau tidak biawak bakar ini ya Rasulullah? Qala la. Tidak haram. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajudni a'afuhu. Ini bukan makanan di daerahku. Daerah di kaumku tidak memakan ini, maka aku a'afu, enggak doyan. Apakah berarti Rasulullah SAW meninggalkan kan? Tidak jadi makan, langsung status haram? Tidak. Karena memang kebiasaan beliau tidak memakan dia. Nah, wal hadis fi sahihain, hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim. Menunjukkan atas apa? Anna tarkahu li syai' walau ba'da al-iqbali alaihi la yadullu ala tahrimi. Ketika Rasulullah SAW tidak melakukan sesuatu, tidak langsung menunjukkan haram, pertama. Kedua, ketika Rasulullah SAW merasa tidak doyan, itu juga tidak langsung menjadi haram. Ini pertama, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, an yakuna tarkuhu nisyanan. Rasulullah SAW tidak melakukan sesuatu karena lupa atau dilupakan oleh Allah. Karena lupa. Ada yang ditinggalkan oleh Rasulullah, apa disebutkan? Inilah ansa walakin unas sali'asun. Aku sebetulnya tidak lupa tapi dilupakan oleh Allah sehingga aku memberikan sunnah menjadi hukum. An yakuna tarkuhu makhafata an yufrada ala ummati. Nah, ini termasuk rahmatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sengaja meninggalkan sesuatu itu. Kenapa? Rahmat kepada umatnya. Contohnya katarkihi salat at-tarawih hina ijtama'a as-sahabatul yusalluha ma'ah. Sengaja Rasulullah SAW tidak sholat tarawih di depan para sahabat, takut dikira wajib. Kita aja kadang-kadang sholat 5 waktu bolong-bolong, ya kan? Minimal kadang-kadang pun kalau nggak bolong-bolong diakhirkan waktunya, mengakhirkan nanti saja. Apalagi kalau diwajibkan sholat tarawih. Rasulullah SAW sengaja tidak sholat tarawih, tarakahu. Kenapa? Takut dikatakan wajib. An yakuna tarkuhu li'adami tafkirihi fihi
lam yakhtur ala balihi. Kana sallallahu yakhtubul jum'ah ila jid'i nakhlatin wa lam yafakir fi amali kursin yaqumu alaihi sa'at al-khutbah. Seperti awal-awal sebelum dibuatkan mimbar oleh Rasulullah, oleh para sahabat, saya lupa itu siapa tukang kayunya, itu disebutkan dalam sejarah itu siapa yang membuat mimbar untuk Rasulullah. Dulu Rasulullah SAW dengan apa? Pelepah kurma. Nah, ketika Rasulullah SAW tidak memakai mimbar, misalnya, kenapa disebutkan? Karena tidak ada pikiran ke sana, tidak perlu mimbar, tapi bertambahnya para sahabat mungkin atau ada yang memberikan usul mimbar. Apakah ketika tidak memakai mimbar ini berarti ada muatan hukumnya? Tidak. Karena Rasulullah SAW saat itu tidak memikirkan pentingnya itu. Walam yakhtur ala bali. Ketika diberikan usulan oleh sahabat, maka Rasulullah SAW menerima. An yakuna tarku li dukhuli fi umumi ayat aw ahadits. An yakuna tarku khasyata ghayyur qulubis sahabah. Dan lain-lain ini sudah banyak. Al-muhim, hasilnya seperti itu, kesimpulannya seperti itu. Tidak semuanya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu berarti serta-merta diberi vonis haram. Sekarang misalnya, apalagi kalau ternyata secara umum dilakukan oleh Rasulullah, hanya saja misalnya paketnya itu tidak ada, paketan seperti itu tidak ada. Tapi kalau kita rinci semuanya dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya antum bikin acara, ya kan? Di situ ada bacaan Al-Qur'an, di situ ada sholawat, di situ ada pujian kepada Rasulullah, di situ ada sedekah, di situ ada bertemu dengan orang, di situ dengan mendengarkan ilmu, di situ macam-macam. Mungkin secara paketan acara itu tidak ada di zaman Rasulullah. Nah, semuanya itu. Tapi kalau dirinci semuanya dipayungi oleh hukum, baca Al-Quran hukumnya apa, kumpul dengan orang-orang soleh hukumnya apa, mendengarkan ilmu hukumnya apa, bersedekah dengan makanan hukumnya apa. Terus apalagi seperti itu yang sudah dipayungi seperti momen-momen keislaman. Bukan hanya maulid, semuanya nuzul Quran, Isra Mi'raj. Alhamdulillah di Indonesia ini banyak panitia PHBI sibuk selalu. Mungkin sekarang aja yang sepi-sepi ya. Biasanya kan selalu banyak momen-momen keislaman. Itu mungkin cukup insyaallah. Doa-doa ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Pertanyaan dengan fikih sebagian besar sudah kita jawab di mana? Di Instagram. Sebagian kita jawab karena pertanyaannya tidak memerlukan untuk penjabaran. Ada beberapa yang belum kita jawab memang. Saya tidak tergesa-gesa karena mungkin perlu mentelaah lagi rincian-rinciannya. Apalagi kaitannya dengan hukum kita khawatir. Kalau kemarin pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan sudah kita jawab, termasuk masalah duduk iftirash. Mana yang lebih afdal antara duduk iftirash dengan duduk duduk iqa yang disunahkan, bukan iqa yang dilarang. Iqa yang disunahkan, duduk seperti ini, iqa. Mana yang lebih afdal iftirash. Duduk tahiyat awal itu iftirash lebih afdal. Disebutkan di mana? Tadi ditanyakan lagi sumbernya di kitab Bughyatul Mustarsyidin, diterangkan tentang keafdalan duduk iftirash. Ada lagi pertanyaan tentang yang lain insyaallah menyusul ya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.